Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bernama Saifuddin, NIM 21317501, mempresentasikan tentang media pembelajaran kelas. Media pembelajaran ini dibuat untuk kelas 11 MIPA semester ganjil tahun kemarin ya. Mana pembelajarannya itu adalah salah satunya adalah mengenai tentang sel. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran itu kita tentunya harus mengetahui tentang kompetensi inti dari materi yang diajarkan. Di mana kompetensi inti ada KI 1, KI 2 dan KI 3. Kompetensi inti ini seperti ini. Next. Kemudian kompetensi dasar pada pembelajaran biologi kelas 11. Ini. Kemudian berikutnya adalah yang terpenting yang perlu disampaikan adalah tentang kompetensi dasar untuk KD 3. KD 31 itu memahami tentang komponen kimiawi menyusun sel, ciri hidup pada sel yang ditunjukkan oleh struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kemudian KD 32 itu menganalisis berbagai proses pada sel yang meliputi mekanisme transpor pada membran, difusi, osmosis, transport aktif, endositosis dan eksositosis, reproduksi, dan sintesis protein sebagai dasar pemahaman bioproses dalam sistem hidup. Kemudian untuk KD 41 itu menyajikan model carta atau gambar yang mempresentasikan pemahamannya tentang struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kemudian KD 42 membuat model proses dengan menggunakan berbagai macam media melalui analisis hasil studi literatur, pengamatan mikroskopis, percobaan dan simulasi tentang bioproses yang berlangsung di dalam sel. Baiklah, kita mulai saja kegiatan pembelajaran ini. Pembelajaran sel ini tentunya adalah didasari atau dilandasi dengan ayat suci Al-Quran, terutama adalah Quran Surah Thaha ayat 53. Dan ini tentunya adalah sebuah dasar yang sangat urgen sekali untuk mendasari sebuah kajian, terutama di dalam kajian ini adalah kajian tentang sel, karena sel ini adalah merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup, dan makhluk hidup adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan kompleksitas yang ada dalam sel ini tentunya akan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini hanyalah sebagai makhluk yang lemah yang hanya memanfaatkan apa yang ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Oleh karena itu sewajarnya kita harus senantiasa bersujud tunduk dan taat kepadanya. Baik, tanpa memperpanjang pendahuluan, kita mulai saja pembelajaran kita, yaitu tentang sel, di mana dalam pembelajaran kita itu nanti terbagi menjadi beberapa fase atau beberapa poin, yaitu tentang asal-usul terbentuknya sel, kemudian ada tipe sel, kemudian ada substansi perbedaan tipe sel, kemudian komponen yang menyusun setiap tipe sel, serta penjelasan struktur dan fungsi setiap organel pada sel eukariotik. Baiklah, kita mulai saja Anda semuanya tentang pembelajaran kita. Sebelumnya tentunya kita terutama Bapak sendiri akan berikan tugas pada Anda semuanya yang sudah dibagi kelompoknya beberapa waktu yang lalu. Tugas untuk kelompok 1 tentang sel, kelompok 2 juga tentang sel. Kemudian masing-masing kelompok itu akan membuat materinya, yaitu menjawab pertanyaan dari tugas ini. Carilah informasi dari literatur tentang konsep sel sebagai unit kecil makhluk hidup. Kemudian berdasarkan informasi yang kelompok Anda peroleh, diskusikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Mengapa sel disebut sebagai unit struktural makhluk hidup dan seterusnya. Kemudian untuk kelompok 2
Itu apa yang dimaksud dengan protoplasma, bagaimana komposisi protoplasma, dan jelaskan fungsi masing-masing komponen penyusun protoplasma. Ini adalah tugas untuk kelompok 2. Karena kita adalah jumlahnya ada 30 siswa, maka kita bagi menjadi 6 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ya, di mana kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5 itu adalah materinya sama. Kemudian untuk kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 6 itu juga materinya sama. Baik anak-anak semuanya, itulah tugas kita sebelum kita mengkaji tentang asal-usul atau teori tentang sel. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita yang pertama, yaitu penemuan sel dan teori tentang sel atau asal-usul mengenai sel ini. Sel pertama kali itu ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665 ya. Kemudian Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Ia melihat adanya ruang kosong yang kemudian menamakannya dengan sel. Jadi sel itu adalah berasal dari bahasa Latin cellula yang artinya adalah kamar kecil. Kemudian penemuan tentang sel itu berkembang ketika Anthony van Leeuwenhoek menjadi orang yang pertama kali melihat sel hidup dari alga Spirogyra ya, dan bakteri dengan menggunakan mikroskop pada tahun 1674. Nah, sejak itu para ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel. Jadi banyak sekali hasil percobaan para ilmuwan itu mengenai tentang sel, baik itu yang dicobakan pada tumbuhan maupun pada hewan. Dan pendapat para ahli tersebut adalah sebagai berikut mengenai sel. Sel itu merupakan unit struktural kehidupan yang ditemukan oleh Schleiden dan Schwann. Jadi makhluk hidup juga tersusun atas sel, karena sel ini adalah merupakan unit struktural dari kehidupan. Itu kata Schleiden dan Schwann. Kemudian pendapat berikutnya adalah sel merupakan unit fungsional kehidupan. Itu dikemukakan oleh Max Schultz. Jadi Max Schultz itu mengemukakan bahasanya semua aktivitas yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup itu tercermin dalam aktivitas di dalam sel, baik itu untuk proses pertumbuhan, reproduksi maupun respirasi. Kemudian ada ahli juga berpendapat sel merupakan kesatuan pertumbuhan yang ditemukan oleh Rudolf Virchow ya. Jadi katanya adalah setiap sel itu berasal dari sel sebelumnya atau omnicellulae cellula. Oke. Nah, dan semuanya kita itu teori tentang asal usul sel ya. Berikan kita lihat komponen dari sel. Karena sel itu adalah merupakan suatu organel ya, atau tersusun dari organel-organel yang sangat kompleks sekali dalamnya. Nah, itu apa-apa saja si penyusun dari sel itu. Dan sel ini adalah komponen yang terkecil dari makhluk hidup tersebut. Rupanya komponen di samping dia adalah yang tersusun dan sangat kompleks yang terdiri dari organel-organel, juga sebetulnya sel itu mengandung apa saja sih, atau komponen kimia dari sel itu apa saja. Jadi sel itu ada komponen anorganik dan komponen organik. Komponen anorganik itu terdiri atas air serta garam mineral, sementara komponen anorganiknya itu berupa karbohidrat, monosakarida, disakarida, polisakarida. Kemudian ada protein sederhana dan protein gabungan, lemak-lemak sederhana ya, lemak gabungan dan turunan lemak, serta asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA. Ini komponen kimiawi dari sel. Berikutnya juga ada karbohidrat ya, karbohidrat sederhana atau monosakarida seperti glukosa, galaktosa dan fruktosa, disakarida seperti sukrosa, laktosa dan maltosa, dan polisakarida seperti homopolisakarida, amilum, glikogen, lignin dan selulosa, serta heteropolisakarida seperti kitin dan heparin. Kemudian sel itu juga tersusun atas lemak, yang lemak tersebut itu adalah gliserol dan asam lemak. Kemudian ada lemak sederhana dan ada lemak gabungan.
Dan ini semuanya adalah ada di sel, ya. Kemudian kita perhatikan sel itu ada berapa tipe. Sel bakteri, ada sel hewan dan sel tumbuhan, serta perbedaan sel prokaryotik dan eukariotik. Nah, kita lihat sel bakteri. Nah, ini adalah bakteri. Nah, bakteri itu bagian luarnya, nah itu ada filia ya, atau bulu-bulu halus. Dan ini komponen atau gambar bakteri. Nah, ini adalah sel bakteri. Kemudian kita lihat ini adalah komponen dari sel hewan, ya. Kemudian berikutnya adalah ini adalah sel tumbuhan. Dan kalau kita lihat di sini, ya, sel hewan, kemudian ada sel tumbuhan, dan ada sel prokaryotik atau sel bakteri. Ini contohnya, ya. Nah, kita perbesar sedikit. Nah, ini bagian-bagian dari selnya, ya. Sel tumbuhan dan sel hewan. Ini sel hewan, ya. Sel hewan. Ini adalah sel tumbuhan. Ini kita perhatikan, ya, itu semuanya adalah dalam bahasa asing, ya. Nah, oke. Next, berikutnya kita lihat lagi itu substansi, ya. Kemudian kita lihat substansi perbedaan sel prokaryotik dan eukariotik. Sel prokaryotik itu ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Sel prokaryotik itu memiliki ukuran, kita berbesar, 1 sampai 10 mikrometer, tidak memiliki membran inti. Hampir semua prokaryotik itu mempunyai dinding sel. Kemudian DNA terbentuk secara sirkuler atau disebut nukleoid. Di luar nukleoid terdapat DNA sirkuler lain dengan ukuran yang lebih kecil yang disebut plasmid. Kemudian struktur sangat sederhana, tidak memiliki banyak organel sel. Contohnya adalah sel prokaryotik, ini adalah sel bakteri. Kemudian sel eukariotik. Sel eukariotik itu memiliki ukuran 1 sampai 100 mikrometer, memiliki membran inti, dinding sel hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Kemudian dinding sel, ya, tadi ditemukan pada sel tumbuhan. Kemudian DNA dalam nukleus punyai lebih banyak organel sel. Contohnya adalah sel eukariotik itu adalah sel hewan, sel tumbuhan, sel fungi, dan sel protista. Oke. Next. Nah, ini ada tugas yang harus Anda lengkapi. Bagaimana, ya, perbedaan antara sel prokaryotik dan eukariotik. Nah, untuk tanda positif itu dianggap saja itu ada, ya, komponennya, dan tanda negatif atau strip itu dianggap tidak ada. Nah, ini strukturnya. Komponen dari sel itu ada membran inti, sitoplasma, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, mesosom, badan mikro, DNA, RNA, sentriol, lisosom, plastida, membran sel, serta dinding sel. Nah, ini silakan Anda lengkapi berdasarkan perbedaan yang sudah Bapak sebutkan tadi. Oke, next. Nah, kita lihat berikutnya ini juga struktur sel, perbedaan, ya, perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Di bagian-bagian organel-organel sel tumbuhan dan sel hewan, kemudian lengkapi tabel yang ada, ya. Berikan tanda positif itu jika ada dan negatif itu tidak ada, atau strip, ya, pada kolom yang sesuai. Nah, ini sel tumbuhan dan sel hewan, ya. Nah, ini kira-kira bagaimana, ya? Apakah ada persamaan atau ada berapa persamaan atau ada perbedaan, ya. Oke, baik. Berikutnya adalah kita lihat sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini adalah termasuk sel eukariotik dengan bagian-bagiannya. Nah, ini ada, kita lihat perbesar lagi. Ada badan Golgi, ada vesikel, dan ada vakuola, kemudian ada dinding sel, ada kloroplas, kemudian ada mitokondria, kemudian ada RE, ya, itu retikulum endoplasma kasar, kemudian ribosom bebas, membran inti, nukleus, dan mikrotubula, serta membran plasma. Ini adalah bagian dari sel tumbuhan. Kemudian berikutnya adalah sel hewan. Nah, ini sel hewan.
Nah, sel hewan ini juga termasuk yang sudah disebutkan tadi adalah termasuk sel eukariotik. Nah, di mana sel hewan ini, nah itu ada memiliki bagian-bagian yang cukup berbeda dengan sel tumbuhan. Ya, kita lihat bagian-bagiannya, kita bedah lebih dalam lagi. Ya, bagian sel hewan itu ya itu adalah inti sel atau nukleus, kemudian ada mikrofilamen, kemudian ada mikrotubul, ada vesikel, ada lisosom, ada ribosom bebas, kemudian ada retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, kemudian ada badan Golgi serta pasang sentriol ya. Ini sel hewan. Kemudian kita lihat berikutnya adalah juga isi atau sudah mengamati bagian sel hewan dan sel tumbuhan, kemudian juga lengkapi tabel dengan memberi tanda positif dan negatif atau strip ya jika tidak ada bagian-bagiannya pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Jadi kalau ada kita berikan tanda positif dan jika tidak ada itu kita berikan tanda negatif. Nah, ternyata jawabannya adalah sebagai berikut ya. Jadi nah itu ya yang tidak ada kloroplas. Ya, kloroplas ini hanya ada pada sel tumbuhan, sementara pada sel hewan tidak ada. Kemudian lisosom pada sel tumbuhan itu tidak ada, pada sel hewan itu ada. Kemudian vakuola itu pada sel tumbuhan itu ada, pada sel hewan kecuali protozoa ya itu tidak ada. Ya, pada sel hewan itu tidak ada kecuali pada protozoa ya dan seterusnya. Nah, dinding sel pada sel hewan juga tetap tidak ada ya. Kemudian pada sel tumbuhan ada dinding selnya. Oke, itu kira-kira jawaban dari perbedaan yang jelas mengenai organel-organel sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, next. Ini juga tadi jawabannya ya. Ini tidak perlu Bapak jelaskan lagi karena sudah ada di situ jawabannya. Kemudian berikutnya adalah setelah kita mengidentifikasi organel yang ada pada sel tumbuhan maupun sel hewan, masukkan perbedaan ya yang tampak ke dalam tabel berikut. Nih. Ya. Jadi perbedaannya itu variabelnya itu adalah perbedaannya di sel tumbuhan maupun sel hewan. Pada sel tumbuhan maupun sel hewan ada yang ada ataupun tidak ada. Kalau sel tumbuhan dinding selnya ada, sel hewan tidak ada. Kemudian kloroplas itu ada, sel hewan tidak ada. Kemudian vakuola pada sel tumbuhan ada, sel hewan tidak ada kecuali pada protozoa. Kemudian lisosom itu tidak ada. Kemudian pada sel hewan itu ada. Kemudian sentriolnya pada sel tumbuhan tidak ada, sel hewan ada. Jadi kalau pada sel tumbuhan itu kita bisa menyimpulkan diklovagnolisen. Artinya adalah dinding sel, kloroplas, vakuola, tidak ada lisosom dan sentriol. Nolisen, tidak ada lisosom dan sentriolnya. Oke, next. Kemudian berikutnya komponen utama penyusun sel. Ya, komponen utama penyusun sel itu seperti membran plasma, sitoplasma, dan organel sel. Kita lihat membran plasma atau sama dengan membran sel. Fungsinya membran sebagai reseptor, pelindung, pengatur lalu lintas berbagai macam zat karena membran sel bersifat selektif permeabel. Kemudian yang kedua adalah sitoplasma, adalah protoplasma yang mengisi ruangan antara selaput plasma dengan inti sel atau nukleus dan fungsinya. Tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia sel dan terapungnya beberapa organel sel ya. Dan organel itu pada padatan sitoplasma. Nah, ini adalah komponen utama penyusun sel. Berikutnya adalah struktur dan fungsi organel sel eukariotik. Nah, ini struktur dan fungsi organel sel eukariotik. Ini ada nukleus, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma atau RE, badan Golgi, lisosom, dan badan mikro. Nah, ini memiliki fungsi masing-masing. Contoh sederhana adalah misalnya nukleus itu adalah menyimpan informasi genetik, mengatur aktivitas sel dan pembelahan sel. Nukleus kariotik ya, nukleoplasma dan nukleolus.
Oke. Kemudian ada fungsi utama dari organel sel. Yang lainnya adalah seperti sentriol, sitoskeleton, vakuola, kemudian plastida dan dinding sel. Ini fungsinya sudah ada, ya. Oke. Kemudian masing-masing juga bagian berikutnya adalah inti sel atau nukleus. Inti sel terdapat di dalam semua sel kecuali eritrosit dewasa dan trombosit. Bentuk inti pada umumnya bulat atau lonjong, dapat pula berbentuk cawan atau berlekuk ya. Inti sel hewan umumnya terletak di tengah sel. Sedang sel tumbuhan terdesak ke pinggir ya, sel dekat sitoplasma karena terdesak oleh vakuola. Kemudian mikrotubul. Mikrotubul adalah bangunan langsing berbentuk silindris, berongga, tidak bercabang, tidak bermembran yang tersusun atas protein dengan diameter 25 nanometer dan panjang tidak menentu. Mikrotubul mempunyai beberapa fungsi, membentuk silia, sentriol, dan benang-benang spindel. Kemudian ada mikrofilamen. Mikrofilamen terdiri atas untaian protein globular, aktin, dan mikrofilamen. Berhubungan dengan miosin, bertanggung jawab untuk semua gerakan yang ada di dalam sel, kontraksi, aliran sitoplasma, endositosis, eksositosis, gerak amoeboid, dan perubahan bentuk sel. Oke, next. Jadi dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan tadi, tentunya Bapak akan memberikan tugas dalam akhir pembelajaran kita kali ini, di mana bersama kelompok Anda buatlah sebuah model sel tumbuhan atau sel hewan dari barang-barang bekas. Model dapat berupa model 3 dimensi atau model 2 dimensi seperti gambar tadi. Lengkapi model tersebut dengan organel-organel serta keterangan lengkap. Gunakan buku literatur sebagai acuan. Kerjakan tugas tersebut dalam waktu 4 minggu bersama kelompok Anda. Oke. Nah, baik, kita lihat ini pembelajaran berikutnya adalah struktur 2 lapis membran fosfolipid pada membran sel. Nah, ini seperti ini gambarnya, ya. Oke, Ananda. Nah, ini kira-kira ya gambarnya. Pak. Baik, Anda semuanya. Jadi itu kira-kira ya mengenai pembelajaran kita kali ini, itu tentang sel. Jadi materi ini nanti akan Bapak berikan pada Anda ya. Bisa Anda lihat di GC, di Google Classroom, maupun Anda langsung bisa melihatnya nanti pada link, yaitu untuk tugas ya pada GC Anda ya. Jadi sampai di sini dulu untuk kegiatan pembelajaran kita ya mengenai sel ya. Tentunya masih banyak yang perlu Bapak sampaikan, karena waktu ya serta keterbatasan kita dalam pertemuan ini dan hal-hal lain ya. Jadi mohon maaf sekiranya banyak kekurangan dan kesalahan dalam presentasi Bapak kali ini ya. Jadi dari materi ini mungkin Anda bisa untuk lebih memahami, karena juga Bapak akan memberikan materi ini baik itu secara virtual maupun yang soft copy-nya pada Anda. Baik, terima kasih atas kehadirannya untuk pembelajaran kita kali ini. Terlebih dahulu Pak mohon maaf. Pak akhiri billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, sebelum kita tutup ya Anda semuanya, jangan lupa di akhir materi kita itu ada soal latihan, dan ini nanti dikerjakan di GC ya. Soal latihan itu ada 2 soal saja. Jelaskan apa yang akan terjadi jika pada molekul-molekul tetes tinta diteteskan ke dalam segelas air, dan tuliskan perbedaan antara transfer aktif dan transfer pasif sesuai dengan contohnya. Oke, itu saja. Terima kasih perhatian Anda. Bapak akhiri, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.